bahwasanya menyibukkan diri dengan ilmu itu lebih bermanfaat daripada ibadah sunnah. Sudah barang tentu yang diinginkan dalam ucapan ini, ya, semisal sholat, puasa, tasbih, doa maupun yang lainnya. Kenapa? Ibnu Jama'ah Al-Kinani dalam Tazkiratus Sami mengatakan, karena kenapa? Karena ternyata contoh amal semisal sholat yang katanya qasirah, bukankah seseorang yang menegakkan sholat secara baik dan benar ikhlas, Allah mengatakan apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Betul? Sholatnya yang bersifat qasirah pada hakikatnya akan membawa manfaat secara mutaaddi. Ya enggak? Maka perbagian amal qasirah mutaaddi ini dikritik juga oleh sebagian ulama. Tapi untuk sementara kita amini aja dulu deh. Kita jangan masuk ke dalam bab bantah-bantahan, kritik-kritikan terlebih dahulu. Andai kata ada amal bersifat qasirah, ada amal bersifat muta'addiyah, maka menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu la syakka fihi, tidak diragukan lagi amal muta'addiyah. Makanya Imam Ahmad sering sekali berfatwa bahwasanya menulis dan menyebarkan ilmu itu lebih utama daripada sholat malam. Sering kita dengar itu. Kenapa Imam Ahmad sering mengucapkan kalimat yang seperti itu? Sholat malam qasirah, manfaatnya untuk dia saja. Adapun menulis, menyebarkan ilmu muta'addi. Manfaatnya dirasakan oleh sekian banyak orang. Untuk sederhana, bukankah kita hampir-hampir tidak bisa melihat rekam jejak sholatnya Imam Syafi'i? Hampir-hampir kita tidak bisa merasakan rekam jejak sholatnya Imam An-Nawawi. Begitu juga puasanya. Dan itu amal qasirah, anggaplah itu amal qasirah. Tapi muta'addinya, yakni amal muta'addi yang dilakukan An-Nawawi, Asy-Syafi'i dalam wujud menulis kitab, begitu ya? Bukankah kita merasakannya sampai hari ini? Maka ketika seorang muslim dihadapkan kepada amal qasirah, amal muta'addiyah, harusnya dia bersemangat untuk mencari amal muta'addiyah. Makanya keutamaan menuntut ilmu dan menyebarkannya itu amal muta'addi. Amal yang dirasakan manfaatnya oleh sekian banyak orang. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan keutamaan orang-orang yang berilmu, mereka itu memiliki derajat yang tinggi dan kedudukan yang bagus di sisi Allah. Seberapa sih kedudukan yang bagus dan tinggi di sisi Allah itu? Apakah semua orang-orang yang berilmu sama kedudukannya? Tidak. Kata Imam Nawawi Imam Ibnu Katsir, kedudukan yang tinggi, derajat yang mulia di sisi Allah itu sekadar seukuran seberapa berilmunya dia dan seberapa sungguh-sungguhnya dia di dalam menyebarkan ilmu. Karena ilmu itu jariyah yang akan terus-menerus mengalir pahalanya. Bukankah Rasul kita mengatakan bahwasanya iza mata ibn Adam in qata'u amalahu ila min salasin. Salah satunya apa? Al-ilmu yang mutafa'u bih. Bayangkan, Anda ini semua, kita sebagai seorang muslim dan muslimah, khususnya para pengajar, ya, murid-murid, ya, kalau kemudian kita mengajarkan kepada orang itu ngajarin lagi, orang itu ngajarin lagi, orang itu ngajarin lagi terus. Bukankah ini amal jariyah yang luar biasa? Maka kita harus kemudian mencari celah-celah seperti ini. Jariyah, apabila mati seorang anak Adam terputus seluruh amal ganjaran pahalanya kecuali 3 perkara. 3 di sini bukan pembatas. Karena ada seorang ulama yang menulis sebuah buku tipis, judulnya Tarku Athar Qabla Maut.
Beliau menyebutkan, kalau saya tidak salah ingat, 14 amal jariyah yang pahalanya terus mengalir walaupun pelakunya telah mati. Misal yang mewakafkan mushaf, ya kan? Misal membangun masjid, misal sumur, menanam pohon. Ya, pohonnya kemudian ada buahnya dimakan, ada orang berteduh, itu pahala jariyahnya terus selama itu pohon masih ada. Ya. Ada, seingat saya ada 14 amal yang pahalanya terus mengalir walaupun pelakunya telah mati. Jadi 3 di sana bukan pembatasan. Memang uslubnya Rasul sering mempergunakan 3, 7, 10. Tapi itu bukan pembatasan. Makanya para ulama mengatakan bilangan yang disebutkan Rasul pada kebanyakannya bukan merupakan suatu pembatas. Tapi kita sama-sama tahu ilmu yang bermanfaat itu amal jariyah yang luar biasa. Makanya ketinggian derajat seseorang di sisi Allah sesuai dengan kadar berilmunya dia seperti apa dan semangatnya dia di dalam menyebarkan ilmu tersebut. Maka Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani dalam Tazkiratus Sami, beliau mengatakan tidak diragukan lagi bahwasanya menyibukkan diri dengan ilmu itu lebih bermanfaat daripada ibadah sunnah. Sudah barang tentu yang diinginkan dalam ucapan ini, ya, semisal sholat, puasa, tasbih, doa maupun yang lainnya. Kenapa Ibnu Jama'ah Al-Kinani dalam Tazkiratus Sami mengatakan li'ana naf'ul ilm, karena sesungguhnya manfaat ilmu itu umum, bermanfaat bagi dia, yakni yang berilmu tersebut, dan juga bermanfaat bagi manusia secara umum. Ama nawafil badaniyah fal maqsurah ala sahibiha. Adapun ibadah badaniyah yang tadi telah kita sebutkan, semisal sholat sunat, ya, puasa sunat, atau yang semisalnya, fa maksurah, maka dia maksur, qasirah, terbatas, atas pelakunya saja, ya, atas pelakunya saja. Kemudian Imam Ibnu Jama'ah mengatakan wali ana fil baqail ihya syariati, dan sesungguhnya di antara keutamaan orang yang berilmu, dia adalah orang yang sedang berusaha menghidupkan syariat. Anda bayangkan, kalau sama sekali tidak ada manusia yang berilmu dalam tubuh kaum muslimin, hancur syariat. Iya kan? Sama sekali tidak ada yang berilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah, hancur syariat kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan Rasul berjanji bahwasanya orang berilmu ini senantiasa ada. Perkataan senantiasa ada tidak merujuk kepada banyak atau sedikitnya, senantiasa ada. Karena untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul kan mengatakan dalam hadis yang mutawatir maknawi, beliau mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, akan senantiasa ada sekelompok manusia dari golongan umatku yang mereka akan menampakkan kebenaran. Layak dulu man khalafahum, enggak bermadarat orang-orang yang menyelisihi mereka. Wahum ala zalik, dan mereka akan tetap seperti itu sampai hari kiamat. Imam Ahmad ditanya, orang-orang ini siapa? Kata Imam Ahmad, kalau bukan ahli hadis, saya nggak ngerti lagi siapa mereka. Maksudnya apa? Orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ahli ilmu. Kalau bukan ahli hadis, saya tidak tahu lagi siapa mereka. Itu ucapan Imam Ahmad. Maka senantiasa ada sebagai wujud penjagaan terhadap syariat Islam. Maka kata Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani, wali'ana fil baqail ilm iya syariati, karena sesungguhnya adanya orang-orang berilmu, maka dengan sebab itu syariat terjaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebab musabah. Dia azza wa jalla mampu menjaga agama ini tanpa pertolongan siapapun. Betul? Mampu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu
menjaga Al-Quran untuk tidak diselewengkan oleh siapapun. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keutamaan bagi sebagian orang, dilibatkan untuk menjaga ilmu, menjaga Al-Quranul Karim. Makanya lafaz inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Kata para ulama, nahnu di sana menunjukkan penyebutan sebagai makna mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Syankiti berkata lain. Jadi dalam bahasa Arab, bahkan bahasa kita dikenal penyebutan kami, tujuannya untuk mengagungkan. Padahal yang berucap satu orang, gitu ya. Tapi Syankiti punya ucapan yang lain yang sangat luar biasa, masya Allah. Kata Syankiti, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala libatkan orang-orang untuk menjaga Al-Qur'anul Karim, mulai dari penghafalnya, mulai dari orang-orang yang mempelajarinya, mulai dari orang-orang yang berusaha menggali faedah-faedahnya. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan hammalatul Quran hammalatur ra'yatul Islam. Apa kata Rasul? Orang yang membawa Al-Quran pada hakikatnya mereka sedang membawa bendera Islam. Ini luar biasa ucapan Rasul. Orang yang membawa Al-Quran bukan membawa begini, bos. Siapa aja bisa membawa Al-Quran. Atau orang kafir bisa membawa Al-Quran. Maksudnya bukan hamalan Quran itu nenteng Quran kemana-mana, bukan. Maksudnya apa? Dia memang adalah orang yang punya perhatian terhadap Al-Quran, baik cara membacanya, menghafalnya, mempelajarinya, kemudian yakni apa? Ya, menafsirkannya. Rasul mengatakan hammalatul Quran, hammalatul ra'yatul Islam. Orang yang membawa Al-Quran, maka mereka lah membawa bendera Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sanggup menegakkan agama Islam ini tanpa bantuan siapapun. Tapi untuk memuliakan orang-orang seperti ini, Allah Azza wa Jalla ajak mereka untuk ikut serta. Bukan Allah nggak sanggup. Antum jangan bayangkan Allah tidak sanggup. Sanggup. Ala kulli syai'in qadir dia itu. Dia itu atas segala sesuatu sanggup. Enggak lemah sedikit. Tapi dia ajak orang-orang untuk memuliakan orang-orang ini, sekaligus agar orang-orang yang bukan seperti itu termotivasi. Iya kan? Coba orang-orang yang belum menjadi hamalatul Quran, pembawa Al-Quran, ketika mendengar hadis ini misalnya, mereka ada membawa bendera Islam, kan harusnya termotivasi ya. Saya pengen untuk mempelajari Al-Quran, untuk menghafal, untuk karena saya akan termasuk orang yang seperti ini. Saya pengen jadi orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena kata Imam Ahmad, itulah Ta'ifah al-Mansurah yang akan senantiasa ada sampai hari kiamat, yang merupakan pujian dari Rasul kepada kelompok manusia ini. Buktinya mana? Gak ada orang-orang yang menyelisihi mereka. Makanya kata Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani, beliau mengatakan ahli ilmu, para ulama, mereka itu adalah orang yang menjaga syariat dan menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari belajar bahasa Arab bersama aplikasi Lughati. Lughati sebuah aplikasi untuk semua umur yang ingin belajar bahasa Arab mulai dari nol. Aplikasi ini memberikan pembelajaran yang bukan berupa tulisan saja, namun jika dilengkapi dengan video agar pengguna Lughati lebih mudah dalam memahami pelajaran bahasa Arab. Dalam aplikasi ini Anda juga dimanjakan dengan fitur koin untuk beramal solih atau membeli produk-produk edukasi yang bermanfaat. Tunggu apa lagi? Segera download aplikasi Lughati.